Om Swastiastu, Rajang Wongi, Sapunapi Gatra, Semeton Hindu Dharma, se-Indonesia dan di mana saja berada. Kemudian tidak lupa saya ucapkan Om Swastiastu kepada PHDI, seluruh lembaga keumatan umat Hindu, pemerintah, daerah dan pusat. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan data-data yang sudah saya pelajari, teliti mengenai keberadaan Yayasan Weda Posana Ashram, ya. Yayasan Weda Posana Ashram pencetak pandita-pandita kolektif. Itu. Ya, pencetak pandita-pandita kolektif yang lagi banyak menuai persoalan di dalam melakukan pencetakan para pandita-pandita yang ada. Sangat menarik memang bagi saya untuk menggali lagi, meneliti lebih dalam mengenai dasar-dasar, boleh dibilang dasar-dasar hukum lah, baik administrasi pendiriannya dari yayasan ini. Hari ini saya menemukan data. Yang pertama yang perlu saya sampaikan ada dua, tentang keberadaan Yayasan Weda Posana Ashram. Kapan sih berdiri? Kemudian mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Ide Pandita Ageni, Begawan Ageni Yogananda, dan Jerudalang siapa namanya, Oyan Sparte ya, yang bilang di si kolektif itu ngembas sekaligus, ya katanya ndak ngembas sekaligus gitu. Dari dokumen data yang saya dapatkan ternyata memang ngembasnya sekaligus gitu, ya boleh dibilang cara bangkung, blast gitu. Jadi berapa yang keluar? Nah datanya sebentar saya akan sampaikan data-datanya. Artinya argumentasi ini berdasarkan data yang saya sampaikan, jadi bukan hoak lagi. Ini sudah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Justru yang mempertanggungjawabkan ini sebenarnya adalah Yayasan Weda Posana. Kan katanya sudah terdaftar, punya sekretaris, punya humas. Nah, namun mereka tidak berani menyampaikan data ini. Karena apa? Banyak hal ini yang ada keanehan. Ada satu administrasi di Kalimantan ini, sebentar saya juga sampaikan. Itu sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita bongkar total habis-habisan deh. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kepada publik. Kalau itu benar, katakan benar. Itulah Dharma. Belum tentu orang yang berlabel pandita bisa melaksanakan Dharma yang sesuai dengan fungsi Dharma yang mereka jabat, misalnya sebagai sulingge. Bagaimana kalau seperti ide Empu Ageni Birudaksa menyebutkan, ya kalau walaupun sudah menjadi sulingge, medikse, tapi masih ada yang menghujat, itu bukan sulingge, ya sulingge namanya. Itu karena masih dihujat. Baik, untuk pendirian ya, pendirian Yayasan Weda Posana itu
Dari data yang saya dapatkan, ternyata di tahun 2012 ya, berdasarkan akte notaris Iwayan Sugite SH nomor 110 tertanggal 23 Oktober 2012 tentang pendirian Yayasan Weda Posana Ashram. Kemudian ada perubahan ADART nomor 26 itu tertanggal 23 Januari 2014. Ya. Kemudian yayasan ini baru terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU datar 1448 datar AH titik 01 04 ya, tahun ya, artinya tanggal 1 April tahun 2014 tentang pengesahan Yayasan Weda Posana Ashram. Nah, di sini menarik mengapa terjadi perubahan anggaran dasar. Saya menganalisis bahwa Yayasan Weda Posana ini sama dengan yayasan-yayasan biasa mulanya. Namun di tengah perjalanan barangkali punya ide untuk mencetak pandita-pandita kolektif sehingga dirubah anggaran dasarnya. Nah, kita perlu tahu isi anggaran dasar dari Yayasan Weda Posana tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan diksi kolektif yang telah dilakukan sejak ini 16 Oktober 2005 itu angkatan pertama sebanyak 45 orang. 2009 5 Juli sebanyak 14. Terus sampai dengan 2012 lah. Gitu. Padahal berdirinya Yayasan Weda Posana ini tahun 2012, tapi dia telah melakukan pencetakan, memproduksi pandit-pandit gitu, dan sudah melakukan diksi masal kolektif sebelum memiliki kekuatan hukum atau yayasan itu. Sebelum yayasan itu berdiri. Nah, buktinya ini angkatan pertama 2005, angkatan kedua 2009, dan angkatan ketiga 2012. Ya. Kita bisa melihat daftar nama-nama itu yang ketentu. Administrasinya seperti apa? Nah, tentunya ini tidak akan nyambung dengan istilah ketentuan daripada di Separise. Ya. Dari rekapan yang tahun 2017 saja sampai Oktober 2017 itu saya memilah dan mengkompilasi ada 56 orang diksi tanpa pasangan, ya. Ada 56 orang melakukan pediksaan atau dwijati tanpa pasangan. Yang kedua, ada sebanyak 131 calon diksi itu bersama suami istri, artinya bersama pasangan, ya. Bersama pasangan. Jadi totalnya ada 187 orang sampai dengan Oktober 2017. Oke. Saya kaitkan sekarang dengan isu yang perlu kita tanggapi, respon, yaitu di Weda Posana ini melahirkan pandita-pandita secara kolektif. Nah, jadi banyak yang berkembang. Mereka Yayasan Weda Posana melalui ide
Pandita Agni Begawan Yogananda yang sudah saya share di FB itu menyatakan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ngembas istilahnya sekaligus blar gitu, maka blaster bangkung selai gitu seperti yang topeng. Ada itulah dengan topeng pedanda itu. Alu gatingai sulinggih gitu, medikse. Nah, ternyata data yang saya temukan dengan nabenya ada. Siapa nabe napaknya? Ya, saya akan bacakan supaya lebih singkat untuk menyimpan data ini. Makanya saya harus siaran langsung aja. Siapa tahu catatan saya ini hilang atau gimana gitu ya. Sekarang udah canggih menyimpan data di melalui medsos. Sri Ida Pandita Agni Sri Begawan Agni Yogananda itu untuk satu periode saja yang angkatan ya, angkatan 4 ya. Angkatan 4 itu ada 78 orang tertanggal 30 September 2015 Bude Paing Uye. Nah, itu ada berapa orang yang mendikse? Ada 78 orang. Ada berapa guru tapak pelaksanaan dikse itu? Itu ada Ida Pandita Agni Sri Begawan Yogananda, kemudian Ida Pandita Agni Empu Maitreya Paramadharma, kemudian ada Ida Pandita siapa ini ya, Empu Baskara Biru ya, kemudian ada Ida Pedanda Tianyar Arimbawa. Saya akan bagi dari 78 ini berapa masing-masing ngembas, ngeblesang panak itu, ngeblesang nanak. Ya ini lebih-lebih dari anak kemar masih normal, anak 4 luar biasa, ini anak berapa gitu ngebles blar ya. Pertama, saya mulai dari pendirinya dulu. Tianyar Ida Pedanda Tianyar Arimbawa ya, yang angkatan pertama, yang angkatan keempat tanggal 30 September itu ngembas nanak sejumlah 5 orang ya, ngembas nanak sejumlah 5 orang. Kemudian ini ada Empu Agni Ida Pandita Agni Empu Maitreya Paramadharma. Ini ngembasnya 2 orang. Sri Ida Pandita Agni Sri Begawan Yogananda ngembas 5 orang. Ya, ngembas 5 orang nanak. Dari data ini, ya, dari data ini terbantahkanlah bahwa itu tidak benar katanya. Sekali melahirkan banyak itu, masing-masing ada guru tapaknya. Nah, mungkinkah dalam satu hari yang bersamaan bisa ngembas atau mengeluarkan anak sejumlah itu? Ya. Kemudian di hari yang bersangkutan ini ada keterangan yang tanpa dikse parikse. Ya. Pada tanggal yang sama, tanggal 30 September 2015, yang tanpa dikse parikse, yaitu dengan perincian Ida Pedanda sebagai Tianyar Arimbawa ngeblesang panak roras. Akelan itu 6, duangkelan 12, boy, duangkelan maka bles itu ngembas 12 itu. Kemudian Ida Pandita Empu Maitreya Paramadharma itu ngembasnya 4, melahirkan ya, punya anak 4.
Kemudian Ide Pandita Ageni Empu Baskara Biru itu 11 melahirkan yang tanpa dikse pariksa. Yang kelima Sri Begawan Angga Jaya, ini Pandita Ageni juga, itu ngemas dua orang. Nah, silakan umat Hindu di mana saja berada membandingkan antara apa yang telah disampaikan oleh Yayasan Weda Posana melalui pembicaranya Ide Pandita Ageni Yogananda, terbantahkan dengan data yang saya sampaikan. Jadi pantas saja mereka tidak berani menyampaikan dan menjawab surat terbuka yang saya buat, di mana dilaksanakan, ya, kemudian siapa guru nabenya, tidak berani menjawab. Nah, itu dulu. Kemudian yang penting saya sampaikan lagi, saya ingin membuktikan bahwa itu pelaksanaannya benar-benar kolektif tanpa ada administrasi, dikse parikse, tanpa diketahui oleh PHDI di daerahnya. Ya, kemarin sudah saya bacakan bahwa untuk melakukan dikse parikse itu yang berwenang adalah PHDI di daerahnya. Nah, saya menemukan data bahwa tentang izin dikse parikse, ya, yang dikeluarkan oleh PHDI Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Provinsi, KM 220, Desa Wanesari, Kecamatan Sungai Loban, ya, Sungai Loban. Ini di Tanah Bumbu, Kalimantan ini. Tentang izin medikse. SK PHDI-nya nomor 02 SK Parisade Tanbun garing 12 2015 tentang izin medikse. Nah, ujug-ujug di dalam izin ini menyebutkan apa? Berdasarkan, katanya itu, berdasarkan SK dari Yayasan Weda Posana telah melaksanakan dikse parikse, telah melaksanakan Dwi Jati secara kolektif pada tanggal 30. Itu 30 September, ya. Tanggal 30 September 2015. Namun sayangnya suratnya dulu, saya buka dulu nih. Suratnya mundur itu, ya. Surat yang dikeluarkan oleh PHDI Kalimantan itu tertanggal Desember, ya. Kan September, Oktober, November, Desember. Nah, ada rentang waktu 4 bulan. Dilaksanakan dulu, dia dicetak dulu, di ABC ke dulu tanpa sepengetahuan PHDI Kalimantan, tanpa ada rekomendasi sebelumnya, ya. 4 bulan berikutnya baru mengurus, tapi PHDI ujuk-ujuk menunjuk hasil cetakan ini yang tanggal 30. Ini administrasi macam apa ini PHDI di zamannya Wisnu Bawetanayu ini? Pak Wisnu Bawetanayu bagaimana ini, Pak? Kok bisa membuat surat mundur, mencetak barang dulu baru ngurus izin? Ini tidak sah juga ini, Sulingge ini. Kenapa? Sudah cacat di hukum, sudah terjadi manipulasi data, begitu, ya. Mungkin itu aja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti data lebih lanjut, daftar nama nanti saya akan sampaikan di episode berikutnya kalau
ada waktu dan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Sang Yang Widi Wasa, dan diberikan petunjuk Astungkara, nanti saya akan sampaikan daftar nama-nama yang bersangkutan. Dan alat bukti nanti, bukti-buktinya, dan ini salah satu penemuan yang bukti administrasi, begitu bobroknya administrasi yang dilakukan oleh PHD di zamannya Wisnu Bawotanaya bersama dengan Dharma Adiaksa yang saat itu ide pedanda sebalik Tenyar Arimbau, ya. Jadi ternyata Sulingge itu membuat suasana atau tidak mengajarkan dharma, apa yang sesuai dengan alur itu mestinya dijalankan. Oke, saya tidak percaya dengan produk-produk barang cetakan Yayasan Weda Posana yang Sulingge, ya. Matur suksema. Demikian yang tutup untuk Parma Santi. Bejang Malewa Wanin. Kelungkung Semarapura, kirang langkung nunasinampura, data sampun akurat. Om Santi Santi Om.